Di kelompok NII, yang disugesti bukan binatang lagi, tapi kitab suci. Kamu melawan kitab suci, berarti kamu orang kafir. Radikalisme, kalau kita biarkan, sekarang sudah masuk ke pendidikan usia dini. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, tidak mustahil negara kita akan seperti Suriah. Kelompok ini seperti bunglon di masyarakat. Bahkan ini kalau saya bilang ini gerakan untuk menghancurkan Indonesia dengan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Bisik Mamu. Ketemu lagi sama saya Sheila Dona dalam podcast Bisik Mamu. Bicara sih sama kamu. Teman Bisik Mamu, tetap ya jaga protokol kesehatannya dimanapun Anda berada. Karena COVID masih ada, apalagi sekarang. Varian baru ada nambah lagi teman Bisik Mamu. Pokoknya saya nggak akan pernah bosan-bosan lah mengingatkan teman-teman Bisik Mamu di sana untuk menjaga kesehatannya. Teman Bisik Mamu, pembahasan kali ini saya mau bahas, ini orang seberang loh teman Bisik Mamu yang hadir ke tempat saya dalam podcast ini. Menunggu sekali, saya cukup lama ini kedatangan beliau karena beliau dari daerah Bandar Lampung tepatnya teman Bisik Mamu, untuk datang langsung podcast bersama saya membahas tentang fenomena radikalisme sebenarnya. Tapi apa sih pembahasan sebenarnya? Kita ngobrol-ngobrol aja sama beliau. Siapa sih beliau? Bernama Mas Ken Setiawan. Mas Ken Setiawan, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya itu jawabannya tuh kayaknya nikmat banget didengarnya ya, Mas. Teman Bisik Mamu, Mas Ken ini adalah seorang pendiri dari Negara Islam Indonesia Crisis Center. Kita ngobrol-ngobrol sebenarnya ada apa sih yang terjadi, fenomena apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Mas Ken, dengan NII Crisis Center ini tujuannya sebenarnya apa dibentuknya, Mas? Baik, NII Crisis Center kita bentuk awalnya sebenarnya ini kan perkumpulan para mantan NII. Kita pengen mengeluarkan teman-teman yang masih di dalam. Karena ketika kita keluar masih banyak kawan-kawan kita, saudara kita yang masih aktif di NII. Jadi kami forum para mantan yang sudah keluar mencoba untuk merangkul kembali dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini bukan isapan jempol, ini fakta. Bahkan kalau saya bilang NII ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Banyak anak muda dibodohi atas nama agama. Jadi kami membuat hotline pengaduan masyarakat. Kami menerima laporan dari keluarga, dari sahabat, atau bahkan dari korban sendiri lapor ke kita, curhat. Nah, kita satu frekuensi ya. Tadinya kita musuhan. Akhirnya kita bisa bicara karena punya pengalaman yang sama. Lalu dari laporan-laporan yang masuk ke kita identifikasi. Ketika sudah positif ternyata itu identifikasi masuk NII, kita investigasi ini jaringan mana. Karena walaupun doktrinnya NII ini sama, tapi kalangan buruh, kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, bahkan kalangan artis. Ini cara penyampaiannya udah beda-beda. Jadi kita identifikasi, ke investigasi, baru ketika sudah kita ketahui penyakitnya, penyakitnya ini obatnya, baru kita rehabilitasi, tentu dengan cara yang berbeda. Oh gitu. Ya, ada yang kita tangani diam, ada yang marah-marah. Bahkan kita pernah dibawain senjata tajam. Oh, ya. Ada dibawain senjata tajam? Iya. Jadi ada orang tua yang lapor ke kita, anaknya terpapar, salah satu kampus di Jawa Tengah. Orang tuanya bilang, gimana supaya anak saya bisa pulang? Akhirnya alasan orang tuanya sakit, anaknya pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, tahu saya sudah di rumah. Ini Pak Ken Setiawan ini dari NII Crisis Center, saya nggak mau dialog. Pokoknya kalau Pak Ken nggak pergi, pasti nanti ada darah di sini. Pergi ke dapur, semua piring, gelas, akhirnya kita mengalah keluar. Jadi ya kami mengadakan dialog, sejauh ini dengan dialog efektif. Efektif ya. Karena orang yang masuk ini orang-orang yang logis. Kalau memang aku salah, mana salahnya dan mana yang benar? Oh gitu, mereka mempertanyakan itu. Iya. Wow. Jadi ini yang menurut saya penting. Mereka bukanlah orang yang kesambet atau mungkin dihipnotis, ditabok, lupa diri, enggak. Terpapar melalui dialog. Jadi obatnya jadi dengan dialog. Oke, terpapar melalui dialog ya. Mungkin maksudnya paparannya itu bahasan-bahasan yang artinya masuk ke dalam, melekat ke tubuh gitu ya? Ya, awalnya mungkin hal-hal hal-hal biasa yang disasar semua segmen,
Jadi semua lini akan berpotensi untuk direkrut ke sana. Karena mereka menggunakan pengkondisian. Dulu itu menggunakan 1 korban 5 perekrut. Korbannya laki-laki yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama. Merekrutnya gitu. tidak di tempat ibadah, di mall, di kafe, di taman, 1 korban 5 perekrut. Jadi nanti ada pola screening, pencarian data korban. Kalau istilah kita namanya konsumen ya. Jadi dia tinggal di mana, keluarganya siapa, suka apa, nggak suka apa. Jadi kelebihan dan kekurangan korban sudah kita kantongi. Jadi kalau korbannya suka fotografi, kita siapkan 5 perekrut lawan jenis yang hobinya sama. Ngobrol nyaman, baru sedikit-sedikit nanti kita gunakan penjebakan. Jadi kita sebut ada istilah 1 orang menjual kucing Anggora. Ketemu dengan 5 orang yang pengen beli tapi nggak punya dana. Di setting, ini adalah anjing. Jadi orang pertama bertanya, anjingnya bagus ya? Bukan, ini kucing. Orang kedua bertanya lagi, berapa harga anjingnya? Bukan, ini kucing. Jadi 3, 4, 5 mengatakan bahwa ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu, jangan-jangan anjing. Karena semua orang mengatakan bahwa ini anjing. Nah, di kelompok NII, yang disugesti bukan binatang lagi, tapi kitab suci. Kamu melawan kitab suci, berarti kamu orang kafir. Ya, hoax yang diulang terus-menerus akan tersugesti menjadi sebuah kebenaran. Dan orang yang sudah masuk, nggak boleh ngomong siapa-siapa, ke teman, ke keluarga. Lalu diindoktrinisasi, diulang terus-menerus. Nah, ini yang akhirnya orang yang sudah terjebak ke sana, tidak ada proses pencerahan, akhirnya menikmati. Seperti saya dan kawan-kawan di NII Center. Jadi kita di dalam melakukan banyak hal yang ternyata bukan menegakkan negara Islam. Bahkan kita banyak hal yang kita lakukan kriminal atas nama agama. Kata boleh kita itu mengambil harta orang kafir. Ya, harta orang di luar kelompok kita. Termasuk orang tua bila belum berbaiat kepada kelompok kita. Orang kafir juga. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, kita selamatkan hartanya. Kita curi, kita tipu. Dulu kalau ada berita di TV, pembantu baru kerja 1 hari, gasak harta majikan. Itu kerjaan kawan-kawan semua, satu tim dulu. Seperti itu? Ya. Jadi kalau kita butuh anggota NII itu yang melakukannya? Jadi kalau kita butuh dana dulu siapin 5 orang tim kita perempuan, palsuin KTP, ijazah sama kartu keluarga. Nyari komplek yang indah, beri koran yang banyak lowongan pembantu, Pondok Indah, Permata Hijau, Pejaten, Kalibata. Nggak usah 1 minggu 1 bulan, 1 hari majikan pergi anak sekolah telepon, Abi rumah kosong. Kita layaknya orang pindahan. Dan untuk kalangan pelajar dan mahasiswa biasanya yang ditipu pertama kali orang tua. Yang ditipu pertama kali adalah orang tua. Ini banyak orang tua nggak sadar, anaknya terpapar, tiba-tiba pulang ke rumah mengatakan, Pak saya ngilangin laptopnya si A. A bilang, iya anak bapak ngilangin laptop saya. Anak yang ngaku punya laptop juga ngaku kepada orang tua, akhirnya orang tua mengganti sejumlah dana. Kamera digital, nabrakin motor, nabrakin mobil. Bahkan kita nanganin di Jawa Tengah itu di Unisula, dia jurusan kedokteran dan anaknya dokter. Jadi mobilnya orang tuanya digadaikan di langganan bengkel orang tuanya. Jadi berani ya? Selama 3 bulan itu bengkelnya telepon, nih mobil kok nggak diambil-ambil lah, mobil dibawa anak saya. Lah ini digadaikan sama suratnya sama kuncinya. Nilai 100 juta. Lalu uang itu dipakai untuk? Ya untuk kebutuhan infak mereka, kan mereka punya tanggung jawab infak. Ada bahkan nilainya ada kewajiban nilai infak itu sebenarnya ada? Ya, di sana ada desa maju, ada desa tertinggal. Jadi kita sudah layaknya sebuah negara punya struktur RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden. Presidennya ada? Ada. Jadi kita seperti negara bayangan, negara halusinasi. Kita mengklaim sudah punya negara, tapi kita masih numpang di Indonesia. Nah itu aneh sih teman bisik kamu kalau yang kayak yang paling histeris ada mahasiswa UGM. Kenapa tuh? Itu orang tuanya tuh di Bandung. Tiba-tiba ngabarin orang tuanya kalau dia mecahin alat laboratorium kampus. Nilainya berapa? 300 juta. Temennya nelpon juga, iya bener ini anak ibu mecahin alat tersebut. Bahkan ada yang aku sebagai dosen. Anak ibu mecahin alat tersebut. Mau kita pakai, mohon segera diganti. Orang tua sampai jual aset. Senilai 300 datang ke kampus menanyakan, Pak dosen, apakah betul anak saya mecahin alat tersebut? Anak saya sudah melakukan kesalahan, ini mau kita ganti. Mohon maaf, Bu. Anak ibu sudah nggak kuliah di UGM. Anak ibu positif masuk kelompok NI dan anak ibu sekarang menjadi DPO di kampus karena ngerekrut kawan-kawannya. Nggak mungkin Pak, anak saya anaknya pinter, habis Quran. Beberapa juz, nggak semuanya. Bahkan anak saya tuh nggak neko-neko berprestasi Pak, nggak mungkin. Sudah saya bekali ilmu agama. Kalau pulang ke Bandung ini ngajarin anaknya ngaji di sekitar komplek. Selalu komunikasi. Bahkan tadi saya telepon, anak saya lagi di kampus Pak.
Miris saya dengerinnya Jadi loh ini, Pak Mas. dosen bilang kalau memang di kampus, telepon kita ketemu di ruangan. Kita telepon, "Nak, lagi di mana?" "Lagi di kampus, Bu." "Kampus mana?" "Ibu lagi di tempat dosen ini." Oke. "Lagi di kampus." "Kalau memang kamu di kampus, ketemu dengan ibu dan dosen di ruangan." Nggak dijawab, HP ditutup. Sampai sekarang anaknya hilang, nggak tahu kemana. Sampai sekarang anaknya hilang. Jadi yang menjadi korban bukan hanya pelaku saja, keluarga menjadi korban, Ya. kampus menjadi korban. Karena kelompok ini tidak untuk dirinya sendiri. Ini seperti multi level marketing. Satu merekrut 5 merekrut 10, 10 20, 20 40, dan ini terus menerus. Oh, Mas Ken sendiri ini bikin ini sebenarnya tadinya merasakan apa? Ada keanehan pas karena Mas Ken termasuk alumni lah ya di sini kan. Nah, merasakan apa sebenarnya ketika pas masuk itu dan berapa lama? Kurang lebih 2-3 tahun. Menyadarinya Karena ini dulu salah? ada kawan yang sudah keluar. Oke. Mengatakan bahwa ini salah. Terus kita melihat banyak hal ternyata memang yang kita lakukan semakin jauh dari ajaran Islam. Kita tadi melakukan kriminal atas nama agama, nyuri, ngerampok, nggak apa-apa. Jadi kita belajar agama tapi akhlaknya rusak. Padahal ketika berbicara agama itu kan rahmatan lil alamin. Kita semakin baik akhlaknya, semakin baik ibadahnya. Kita semakin brutal. Dan kita diberikan fakta-fakta oleh kawan-kawan yang sudah keluar. Ini politik. Ini sebuah tragedi kemanusiaan. Kita harus keluar dan kita harus lawan. Kalau kita yang tahu aja diam, bagaimana masyarakat lain yang menganggap ini bahwa konspirasi, ini pengalian isu. Ini fakta. Bahkan kalau saya bilang ini lebih jahat dari yang jahat. Oke. Sebenarnya udah berapa lama sih Mas ini pendirian NII ini sendiri? Sudah dari tahun 90-an sebenarnya. Kalau di NI kan ada ibu kota negara. Ibu kota negara untuk NI yang komandemen wilayah 9 itu ada di Indramayu, Jawa Barat, di pesantren Al Zaitun yang terbesar di Asia Tenggara. Ada apa dengan Al Zaitun itu? Ya, NI ini kan ada sebuah struktur teritorial dan fungsional. Teritorial yang bergerak seantero negeri, dari kontrakan-kontrakan, dari kos-kosan ke kosan, pindah-pindah. Ada fungsional yang dibuat sedemikian rupa sebagai sebuah lembaga pendidikan supaya masyarakat tidak curiga. Jadi kita nggak boleh ngomong NI di Al Zaitun, nggak boleh bawa data NI di Al Zaitun. Jadi kita di sana ya seperti kunjungan wisata rohani saja. Dan setiap tahun sekali kita ada namanya ibadah haji di sana. Keliling tawaf, luasnya 1.200 hektar. Besar sekali. Tapi nyatanya mereka adalah anggota NII itu sendiri. Ya, di sana tidak semua NI. Oh, tidak semua tidak NII. Semuanya. Tapi mengetahui mereka jemaah NII itu bagaimana? Ada yang kita kategorikan santri korban promosi Al Zaitun. Dia punya majalah untuk sosialisasi, punya media sosial, ngelihat pesantren mewah, orang tuanya menyepelakan. Tapi mayoritas juga orang tua santri yang di sana adalah anggota NI. Karena ada subsidi kalau di NI. Jadi bila anaknya mau sekolah, sisakan karena sana udah kurang sekali. Kita bombardi dengan berita bahwa Al Zaitun ini sesat dan menyesatkan. Akhirnya banyak orang tua yang bahkan menarik putra-putrinya dari sana. Menarik putra-putrinya dari sana yang benar-benar baru sadar ya, kalau memang Al Zaitun itu adalah banyak anggota NII di situ. Tahu, teman Bisik Mamu ini saya benar-benar kaget dan baru tahu loh teman Bisik Mamu. Karena saya cuma baca media sekilas-sekilas saja tentang NII, tapi ternyata saya ketemu pendirinya langsung nih tentang NII Crisis Center yang memang peduli terhadap para alumni-alumni yang memang baru sadar bahwasannya apa yang dia lakukan adalah salah, yang mereka lakukan semua salah. Jauh dari ajaran agama begitu ya Mas Ken. Nah Mas Ken sendiri ini bentuk pergerakannya sekarang ke alumni NII-nya itu sendiri bagaimana? Ya, NII Crisis Center ini kan juga memahami orang yang sudah terpapar NII ini kan mohon maaf seperti kasus pemerkosaan. Seperti kasus pemerkosaan? Ya, orang ketika sudah diperkosa mau cerita malu, ini aib. Mau lapor polisi, takut diteror sama pelaku, makanya tidak banyak orang yang lapor ke aparat. Jadi akhirnya gimana sih Mas? Cara perekrutannya gimana sih mereka itu? Disugesti dengan sugesti agama. Orang-orang yang menurut saya semua orang berpotensi karena ketika disugesti itu misalnya ditanya Tuhan semesta alam ada berapa? 1. Ketika ditanya Tuhanmu dengan Tuhan orang Nasrani, Hindu, Buddha beda atau sama? Kalau jawabannya beda itu sudah mudah sekali direkrut. Padahal Tuhan semesta alam kan cuma satu, Tuhan Nasrani, Islam, dan lain sebagainya. Hanya berbeda menyebutnya, beda cara ibadahnya. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu kan Tuhan cuma sama, tauhid. Tuhan cuma satu di dunia ini.
Nah, kalau sudah menjawabnya beda, nanti sudah langsung, ini kan sudah muncul, namanya OTG lah. Orang tanpa gejala, terpapar tapi tidak menyadari. Kalau sudah menyatakan Tuhan kita beda, itu sudah tinggal diarahkan bagaimana nanti tanya tentang sejarah. Ini yang banyak masyarakat tidak tahu. Misalnya Nabi Muhammad, ini kan ideologi kita. Berarti kita umat Islam harus tahu sejarah Nabi. 1 korban 5 perekrut. Nabi Muhammad lahir dan besar di negara mana? Mekah. Mekah kan sebuah negara, berarti ada yang mimpin. Siapa pemimpin Mekah ketika Nabi Muhammad lahir dan besar di sana? Ini kalau korbannya Nasrani. Kalau korbannya kalau Islam, kalau Nasrani, nanti sejarah Nasrani, Hindu, Buddha, jadi semua agama akan berpotensi terpapar. Oh, seperti itu ya. Jadi ketika bicara korbannya Islam, nanti menggunakan sejarah Islam. Bahwa Nabi Muhammad ketika di Mekah itu dipimpin oleh seorang yang otoriter, bahkan dibilang Nabi Muhammad aja berdakwah itu nggak boleh, dilemparin batu sampai berdarah-darah. Siapa pemimpin Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad lahir dan besar di sana? Saya dulu nggak bisa jawab. Lihat, KTP-nya mana? KTP-nya Islam. Kok nggak ngerti sejarah Nabi? Padahal Nabi Muhammad itu di berat mobil, itu sopirnya yang kelak akan bawa pesawat. Tapi kamu umat Islam nggak tahu sejarah Nabi. Malu kita kan? Saya dulu besar di pesantren. Tapi nggak tahu, nggak bisa jawab. Mereka jawab namanya Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Nama asli apa nama julukan? Nama julukan. Berarti punya nama asli. Siapa nama asli Abu Jahal? Saya juga nggak tahu. Iya. KTP doang berarti Islamnya, nggak ngerti sejarah Nabi gitu ya kan. Padahal Nabi itu yang akan memberi syafaat. Namanya Abu Amir bin Hisam al-Hakam, seorang pemimpin keturunan Islam yang ahli hukum. Kenapa disebut Abu Jahal? Bahkan disebut zaman jahiliyah. Padahal Mekah pada saat itu negara yang maju. Ekspor, impor, pertahanan, keamanan, ekonomi. Disebut Abu Jahal, disebut jahiliyah masanya. Kenapa? Lalu 1 korban 5 perekrut. Yang 1 perekrut itu bertanya lagi kepada yang lain. Berbicara negara berarti berbicara peraturan ya? Oh iya peraturan. Peraturan yang diberlakukan Abu Jahal pada saat itu ya, yang sesuai atau melawan hukum Allah. Yang satu lagi menjawab, yang melawan hukum Allah. Contoh 1 peraturan yang melawan hukum Allah gimana mas? Ada pembunuhan, ada perzinahan, minuman keras. Oke. Minuman keras. Melegalkan undang-undang yang melawan hukum Allah disebut Abu Jahal. Dan disebut jahiliyah masanya. Pertanyaan jebakan. Apakah hukum Allah berlaku sepanjang masa? Berlaku. Kalau memang hukum Allah berlaku sepanjang masa. Dulu ada sebuah negara undang-undangnya melawan hukum Allah disebut Abu Jahal. Pemimpinnya disebut jahiliyah masanya. Bila hari ini ada sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, layak nggak disebut Abu Jahal masa kini dan jahiliyah modern? Layak. 1 korban bertanya lagi, di Indonesia ada minuman keras. Ada di toko-toko, bahkan di diskotik. Kalau sudah tersebar di masyarakat, pabriknya diizinkan pemerintah nggak? Diizinkan. Pemerintah melawan hukum Allah? Iya. Berarti kamu sekarang melawan Allah. Karena kamu berada di sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Nanti ditanya, bagus mana Quran dengan Pancasila? Bagus mana negara Islam dengan negara kafir? Bagus mana presiden kita dengan Rasulullah? Ya jomblang. Tapi ini yang terjadi. Nah, ditanya umat Islam sumber dari segala sumber hukum apa? Quran. Republik Indonesia sumber dari segala sumber hukum apa? Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Coba kau ucap syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Kamu masih punya 2 sumber hukum. Kamu masih menduakan Allah. Kamu katakan juga tadi bahwa Tuhannya orang Islam, Nasrani, Hindu, Buddha beda. Berarti kamu masih punya 2 Tuhan. Bahkan di Indonesia agama yang resmi ada 6. Berarti kamu masih mempercayai ada Tuhan 6 di Indonesia. Kamu masih menyekutukan Allah. Kalau belum beriman. Kalau belum beriman berarti apa? Kafir. Hitam putih benar salah, beriman kafir. Mau milih yang mana? Itu yang terjadi. Oh, dahsyat teman bisik Jadi Mamu. anak muda yang tidak kritis. Oh iya juga ya. Iya juga ya. Dan tidak paham agama juga mungkin ya. Atau syariat-syariat yang memang tidak mereka paham juga. Ya ini kan sebenarnya hal-hal kecil, pertanyaan anak SD, tapi ketika kita tidak mengetahui kan mental kita jatuh. Oh iya betul. Jadi kalau kita masih meyakini ternyata ada Tuhan lain, Tuhan hanya satu, berarti syahadat kita belum sah. Ini menjadi modal mereka untuk merekrut di sana. Kalau dilihat anggotanya berapa banyak sih? Saya keluar dulu ada sekitar 250.000 jamaah. Banyak ya ternyata. Banyak. Ya. Dan mereka sudah tersebar di Indonesia. Maksudnya? Jadi di NI ada 9 komandemen, KW1 sampai KW9. Yang paling eksis memang KW9, yang kanan paling sesat. KW1 wilayah Tasikmalaya, wilayah Banjar, dari wilayah Tasik dan Pangandaran. Banjar Sari ya berarti ya? Banjar Patroman apa ya? Oh, okay. Jadi yang eksis lagi wilayah 7, wilayah Garut, ya kan? Wilayah Bandung, Cianjur, Sukabumi, Bogor. Dan 9 itu Jabodetabek, tapi ibu kotanya ada di Indramayu, Jawa Barat.
Lampung, Komandan Wilayah 8. Ini juga kemarin sempat heboh kan di Garut 59 anak muda. Bahkan bukan anak muda lagi, masih anak-anak 15 tahun, 16 tahun sudah mengatakan bahwa orang semua di dunia ini kafir, termasuk orang tua dikafirkan. Di Lampung kemarin ada 30 juga yang sudah terpapar. Jadi ini seperti virus. Bisa menyebar, dan kami memang tidak menyalahkan aparat dan pemerintah. Karena jangankan aparat dan pemerintah, keluarganya aja nggak tahu. Saya pernah nangani, jadi 11 tahun istrinya terpapar NII, suaminya nggak tahu. Bisa begitu ya? Jadi istrinya ini bidan, suaminya seorang pengusaha. Setiap bulan dikasih uang belanja 10 juta, dikasih mobil, dikasih fasilitas. Suaminya kaget, tiba-tiba ada debt collector datang ke rumah. Katanya suaminya menggadaikan BPKB mobil dan sertifikat tanah senilai 200 juta. Nggak mungkin, Pak. Anak istri saya sudah kasih nafkah, kasih tempat praktek. Oh, istrinya menggadaikan. Akhirnya di sidang betul. Kita dihadirkan di situ, kita ngobrol dari hati ke hati. Saya mengaku, saya ikut NII, tapi saya menjadi jamaah pasif. Saya tidak pernah ikut kegiatan, tapi kalau ada kebutuhan dana, istrinya ini menyupport dana selama 11 tahun. Saya tanya, kamu selama 11 tahun sudah punya anak, lalu memperlakukan suami sebagai apa ketika berhubungan suami istri? Saya bilang, saya anggap berhubungan dengan binatang. Karena memang suaminya dianggap orang kafir, jadi dianggap seperti apa yang berjalan. Sampai sebegitu. Jadi, rusak sekali akidah kita seperti ini, teman Bisik Mamu. Kalau misalkan, saya nggak kebayang kalau misalkan Indonesia seluruhnya terpapar seperti ini. Kacau pasti sudah. Ini bentuknya radikalisme dong, Bang. Mas Ken. Nah, ini juga masyarakat masih banyak yang tidak paham. Sebenarnya radikalisme itu sebenarnya definisi seperti apa sih? Apakah orang yang punya ciri-ciri khusus, misalnya yang cingkrang, yang gamis, menurut saya nggak masalah. Radikalisme ini adalah sebuah paham yang menginginkan sebuah perubahan sosial politik dengan cara yang keras, dengan cara yang drastis. Munculnya dari sebuah kekecewaan. Tapi bukan masalah kekecewaan, masalah ekonomi saja. Kecewa karena negaranya tidak berkonsep hukum Allah. Hukumnya Togut, Pancasila itu berhala. Jadi harus diganti dengan negara Islam atau khilafah. Jadi ini virus. Perlu vaksin ideologi. Vaksin anti radikalisme. Vaksin sekarang harus baru. Vaksin ideologi, teman Bisik Mamu. Mas Ken, kalau ngelihat kayak begini kisahnya, mungkin kita balik lagi ke sejarah masa DITII ya. Hampir sama nggak seperti itu sebenarnya? NI ya DITII. II yang DITII. diproklamirkan oleh Sekar Maji Marijan Kartojo 1949. Lalu sudah ditangkap dan dieksekusi 1962. Jadi sejak saat itu sebenarnya NI sudah tamat dalam kondisi perang ya. Tapi masih banyak yang mengklaim masih meneruskan perjuangan NII. KW2 dipimpin oleh Abu Bakar Basir dan Abdullah Sungkar. Ganti baju namanya JI. JI ya. NII juga sampai ke Afghanistan itu dulu namanya masih DI Darul Islam atau NII. Baiatnya Baiat Negara Islam Indonesia. Lalu sama nggak dengan ISIS? ISIS juga ramai. Ya. Apa itu fase berikutnya? Ya, ada yang mantan-mantannya ini banyak gabung ke ISIS, ke JAD, ya karena kalau di NII ini kan memang harus apa ya? Berjihad itu kok jangan ngomong doang. Akhirnya banyak yang kecewa. Jihad kok cari duit, cari orang doang. Akhirnya gabung ke JAD, ke JI, termasuk ke ISIS, ke Suriah sana. Jadi ini menurut saya juga menjadi masalah baru ketika pemerintah tidak melihat ini sebuah ancaman. Karena memang lemahnya hukum di negara kita itu terhadap yang agama. Bisa ditindak dengan undang-undang terorisme hanya orang-orang yang sudah melakukan tindakan teror. Jadi kalau masih paham ngomong negara Islam, khilafah, paham pemikiran, itu belum dianggap membahaya oleh negara. Atas nama demokrasi, kebebasan berpendapat. Artinya sulit dong untuk menangkap orang-orang itu, apa pendirinya itu, atau apa yang... Iya, kalau ditangkap dengan pasal makar misalnya, harus punya lambang negara, lagu kebangsaan, struktur. Dan mereka hanya mengklaim punya negara, tapi nggak punya wilayah, nggak punya struktur. Hanya klaim sepihak. Mereka punya negara, punya wilayah, punya nama presiden juga, punya menteri-menterinya, atau mungkin lurah dan camatnya, tapi nggak tahu tempatnya di mana. Ya kita dulu kan sistemnya sistem sel. Satu sel dengan yang lain nggak boleh saling kenal, sistem putus. Jadi ya kita kalau setoran ya hanya dari RT ke RW, RW ke lurah, lurah ke camat gitu aja. Kita tidak tahu. Kok keren ya, kayak memang ini benar-benar seperti kayak jaringan narkoba. Ya? Jaringan narkoba.
Cuman sakaunya lebih sakau ini dari narkoba. Lebih mengerikan. Ya, kalau narkoba direhabilitasi kan ada prosesnya mudah. Kalau ini, dia tidak akan pernah berubah sebelum ada ideologi baru yang menurut dia lebih logis dari yang dia yakini saat itu. Apakah Al-Quran tidak bisa masuk ketika di rehabnya? Ya, obatnya ibarat sudah tersesat, kita putar balik dengan pemahaman yang benar. Bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa Pancasila hari ini sudah finish, bukan final. Kalau final masih diadu kan, ini finish. Bahwa di dalam Pancasila sudah nilai-nilai agama, bahkan semua agama sudah terkandung di dalam. Jangankan kita menjalankan 5 sila, 2 atau 3 sila saja kita insya Allah sudah menjadi orang yang damai. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu cuma satu. Jadi bagi saya Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda agamanya, namun kita punya Tuhan yang sama. Silahkan ibadah dengan cara masing-masing. Karena tiap nabi, tiap rasul punya syariat masing-masing yang dibawa. Tapi kita sebagai makhluk manusia sosial, kita harus interaksi, hablum minan nas. Kita mari berlomba-lomba dalam kebaikan, karena orang yang semakin kita berbuat baik, itu orang yang terbaik adalah orang-orang yang bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Nah, ini yang menjadi persoalan kadang-kadang. Jangankan yang beda agama, yang seagama kita ribut, mempersoalkan bahwa inilah bid'ah, ini syirik, ini sesat. Padahal kita punya tugas yang sama kepada Tuhan. Kalau kita menyalahkan agama lain, kalau saya bilang seperti 4 sehat 5 sempurna. Apakah yang 4 itu salah? Sehat sudah. Dilengkapi dengan yang sempurna, berarti kan tambah lengkap. Nah, ini tantangan kita, kalau saya dan kawan-kawan sebagai orang yang pernah tersesat, kita jika mengaku agama kita sempurna, ya kita aplikasikan dalam sikap. Ibadah kita lebih bagus dari agama yang lain, amal kita, tindakan kita harus lebih bagus dari juga agama yang lain. Karena Rasul kita turun ke muka untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau akhlak kita lebih buruk dari agama yang lain, berarti kita tidak bisa mengaplikasikan kesempurnaan agama Islam dalam diri kita. Islam itu adab nomor 1 juga ya teman bisik mau. Secara isi akhlak itu adalah adab dan ilmu ya, seperti itu ya. Ya betul nggak sih Mas Ken? Kalau kita mau beragama pun istilahnya, mau mengetahui Tuhan kita ya, kita harus paham dulu agamanya kita tuh harus benar-benar secara syariatnya seperti apa. Nah Mas Ken sendiri nih, Mas Ken, saya agak sedikit bingung sebenarnya mau bahas ini karena kaget saya. Karena memang NII ini kan ya paham radikalismenya katanya menuju ke sana. Bentuk-bentuk terorismenya juga ada katanya seperti itu. Nah ini Mas Ken, lanjutannya nih Mas Ken untuk crisis centernya ini mau melakukan apa? Mau memboyong alumni-alumni ini seperti apa? Memberikan pemberdayaan. Kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kami orang yang pernah tersesat. Lalu kami kembali, kami bersyukur bisa diterima oleh masyarakat, diterima oleh aparat, pemerintah. Jadi yang kami lakukan hari ini mengevaluasi diri. Kami sudah tersesat, kami mulai ibadah lagi, kita menata hidup, bahwa kita aplikasikan bahwa kalau kita meyakini Islam yang paling sempurna, kita juga harus aplikasikan di dalam dunia nyata. Kita bagus akhlaknya. Jadi ibarat kita mau beramal, nggak usah tanya agamanya. Nah, gitu ya. Jadi, mau beramal tidak perlu mempertanyakan agamanya apa sih gitu ya. Jadi silakan kita beragama dengan cara masing-masing yang dianggap syariatnya. Karena saya yakin syariat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada yang salah. Nah, kesempurnaan yang diperoleh oleh Islam harus diaplikasikan. Kadang-kadang saya prihatin, banyak mengaku beragama, mengaku berislam, yang disampaikan hujatan, caci maki, ujaran kebencian. Lalu rahmatan lil alaminnya di mana? Jangankan buat agama yang lain, yang seagama kadang-kadang dikafirkan, disesatkan, dibid'ahkan gitu kan. Dan atas nama jihad fisabilillah itu bagaimana Mas? Jadi ya inilah karena mungkin masyarakat belajar dengan guru yang salah. Ini yang menjadi persoalan, apalagi hari ini ada media sosial. Jadi mereka lebihnya itu 24 jam bergerak. Sementara kita yang mayoritas, yang katanya mengaku moderat, nasionalis, kita diam, silent majority. Jadi kalau kita yang waras diam, maka mereka akan semakin berjaya. Mereka sudah masuk di semua lini masyarakat, bahkan yang di ASN, yang di TNI Polri. TNI Polri ya, pun pejabat sudah banyak juga yang terpapar radikal.
Jadi kita sudah dikepung dari segala penjuru. Oke. Ngeri sekali. Jadi harapannya Mas Ken ini apa kepada pemerintah? Karena kan Mas Ken tadi cerita bahwasannya tidak ada aturan yang benar-benar untuk mengurus ini gitu ya, dari pemerintah itu sendiri gitu kan, tidak ada aturannya. Kita berharap pemerintah membuat regulasi yang melarang seluruh paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila agar bisa dipidanakan. Dipidanakan? Ya. Tapi kan kalau bukti-buktinya tidak ada, bagaimana pidana, Pak? Ya makanya paham. Sementara yang bisa ditindak kan hanya orang yang sudah melakukan tindakan teror. Pahamnya belum ya. Seperti TAP MPR komunis, paham dan ideologi menyampaikan ini negara Islam, ya sudah bisa dipidana. Ngomong khilafah bisa dipidana. Kalau di luar negeri, di negara-negara ngomong masalah negara Islam, mau memberontak kepada negara, ini sudah selesai. Di sini masih bebas atas nama demokrasi. Bahkan yang transnasional ini juga masuk. Jadi transnasional pun juga masuk. Ya, ini kan lokal. Yang transnasional yang Ikhwanul Muslimin, HTI, ini juga masuk. Bahkan mereka masuk ke masyarakat lewat pendidikan usia dini, PAUD. Bagaimana caranya? Saya banyak dapat laporan orang tua itu tiba-tiba kaget, anaknya nggak mau bergaul dengan sahabatnya yang beda agama. Nah, kenapa? Itu kan agamanya bukan Islam, Pak. Dia kafir. Kalau kita berteman sama dia, maka kita serupa dengan dia. Anak PAUD sudah bisa. Sudah diajarkan intoleransi, teman-teman. Seperti itu ya. Pendidikan. Bahkan banyak guru-guru yang berideologi radikal masuk ke masyarakat. Jadi sekarang bagaimana kalau Indonesia itu seperti ini? Makanya kita butuh regulasi yang benar tegas. Ya mungkin mereka akan bicara bahwa ini seperti kembali ke era Soeharto misalnya. Tapi kalau kita memang tidak tegas, ya ini akan menjadi sebuah bencana nasional. Apakah sebenarnya NII ini dilatar belakangi ada kepentingan politik juga, Mas? Ada. Pasti ada. Ada yang masih bicara tentang politik, karena dalam dunia politik ini kan siapa yang punya masa besar pasti akan diperhitungkan oleh kelompok politik. Ini jahatnya politik. Jadi ada istilah kawan-kawan mengatakan ini seperti ternak. Ada yang memelihara, ada yang memberi makan, dan ada yang memanfaatkan. Jadi jahat sekali saya bilang. Dan di dunia politik itu tidak ada istilah bicara korban. Nomor sekian, yang penting ambisinya tercapai. Iya sih, memang betul kalau untuk masalah politik seperti itu biasanya teman Bisik Mamu. Tapi paparannya kalau bisa kita kurangin ya teman Bisik Mamu. Karena NII ini kalau kita dengar tadi pembahasannya Mas Ken ini luar biasa menyeramkan. Dan akan mau dibawa kemana negara Indonesia ini dengan keadaan seperti ini? Kita biarkan seperti LGBT. 5 tahun, 10 tahun yang lalu baru ada di TV-TV. Hari ini di depan mata. Yes. Radikalisme kalau kita biarkan, sekarang sudah masuk ke pendidikan usia dini. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, tidak mustahil negara kita akan seperti Suriah, seperti Libya, yang dulu makmur sekarang hancur. Ya betul teman Bisik Mamu. Saya nggak bisa ngomong teman Bisik Mamu. Tapi harapannya Mas, saran kepada orang tua ya. Saya pengen Mas Ken memberikan saran pada orang tua agar anaknya atau mungkin dirinya sendiri, masyarakat Indonesia tidak terpapar NII seperti apa? Kita harus waspada, tapi jangan sampai fobia. Karena banyak masyarakat yang waspadanya berlebihan. Sampai tidak boleh anaknya belajar agama di kampus maupun di sekolah. Ya. Banyak kegiatan saya keliling ke Indonesia. Akhirnya saya tanya, siapa yang tidak boleh belajar agama di kampus oleh orang tua? Separuh lebih tunjuk jari. Saya tanya paling depan, kenapa kok nggak boleh? Takut direkrut kelompok radikal, Pak. Nah ini masalah baru. Bila anak muda jauh dari agama akan dekat dengan pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Kita harus waspada, tapi jangan fobia. Kita harus belajar agama dengan paripurna kepada ahlinya. Pokoknya kalau sudah menyalahkan, mengkafirkan, stop, unfollow, jangan ikuti. Seperti narkoba, jangan coba-coba. Kalau kita coba-coba tidak punya argumentasi kuat, kita akan terpapar ke sana. Karena hari ini menurut saya banyak sekali Abdurrahman bin Muljam masa kini siapa yang membunuh Sayyidina Ali, siapa dia? Hafiz Quran loh. Ya. Ibadah kita nggak ada apa-apanya sama dia. Bacaan Qur'annya, puasanya. Tapi karena dia menganggap Sayyidina Ali tidak berkuasa hukum Allah, dibunuh.
Kalau kita ngelihat sisi fisiknya, luar biasa, habis Quran tampilannya agamis. Dan hari ini di Indonesia gejala itu sudah muncul. Banyak yang kita lihat pesantren-pesantren tahfiz yang ditangkap sama Densus 88. Jadi kita juga hati-hati ketika menyekolahkan sana, terutama yang tidak jelas sanadnya. Jadi kita harus kritis. Agama dan kitab suci tidak ada yang salah. Agama apapun. Tapi tidak semua orang yang mengaku beragama itu salah. Itu benar. Jadi radikalisme ini tidak dimonopoli oleh satu agama juga di Indonesia. Tiap agama itu ada oknum-oknum yang memonopoli, yang memodifikasi kitab-kitab suci. Memodifikasi kitab-kitab suci? Ya. Ada oknumnya? Ya mereka yang menjadi teroris itu kan asal aja buatnya. Kitab suci itu diartikan dengan pemikiran yang salah. Ya. Jadi bukan hanya Islam, karena di Indonesia mayoritas Islam. Ketika Densus nangkep KTP-nya ternyata juga agamanya Islam. Tapi sekali lagi, tidak ada ajaran agama apapun yang membenarkan hal itu. Ini fitnah buat kita yang beragama. Dan ini virus. Jadi pemerintah juga harus memberikan vaksin ideologi, dan yang paling penting adalah membuat regulasi. Kita mendukung juga daerah-daerah sebelum regulasi ini bisa diterbitkan, juga daerah membuat perda-perda, larangan-larangan. Paling enggak supaya masyarakat tahu bahwa ini bahaya, dan kita harus memasyarakatkan Pancasila. Pancasila itu sudah finish, bukan final, finish. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kita cuma satu. Silakan. Masing-masing. Kalau kita masih menganggap Tuhan kita ada 2, 3, 4, ya kita harus evaluasi lagi. Ternyata kita masih menduakan, mentigakan, mengenamkan. Jadi kita sudah pertama bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang kita memanusiakan manusia. Kalau saya bilang jangankan hafiz Quran, saya bismillah aja belum khatam. Karena bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman menyayangi manusia saudara kita. Kita masih zolim, kita masih, ini yang terjadi. Makanya ini menjadi evaluasi kita bersama yang mengaku beragama, bahwa kita harus kembali pada konsep Tuhan yang cinta kasih. Ketika kita bicara cinta kasih, tidak ada namanya dendam, tidak ada namanya kebencian. Nah, semua agama saya rasa mengajari kita kasih yang ditafsirkan dalam agama masing-masing. Dan kita yang mengaku beragama Islam, mari kita buktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, agama yang sempurna. Kita bisa mengayomi seluruh alam, bukan hanya fil Islam loh, rahmatan lil alamin. Seluruh alam, seluruh agama mungkin seperti itu juga. Jadi kita harus kritis bila mendapatkan informasi yang belum jelas. Cek, recheck, tabayun, jangan sampai kita menjadi korban hoax atau bahkan menjadi pelaku, turut menyebarkan informasi yang salah. Kalau misalkan ada orang tua atau si anak sendiri merasa ada keanehan, itu bisa langsung hubungin ke NII Crisis Center kah atas permasalahan dia atau bagaimana? Aduan itu gitu maksudnya ya. Diberitahukan ke NII Crisis Center? Ya, kami memang membuka hotline pengaduan karena tadi permasalahan orang yang sudah terpapar itu seperti pemerkosaan, makanya tidak banyak yang lapor ke aparat. Ketika kita hadir, ya kita satu survei, jadi mau cerita tentang permasalahannya, dan laporan-laporan juga kita sampaikan juga ke aparat supaya aparat punya alasan untuk bertindak. Karena kelompok ini seperti bunglon di masyarakat. Mereka kegiatannya kegiatan positif, kerja bakti, donor darah, buka yayasan-yayasan, yatim piatu, duafa. Dulu ketika saya dan kawan-kawan mengganti modusnya dari yang perampokan itu, bikin yayasan yatim piatu. Jadi di sekitar Bekasi, Cikarang, Karawang dulu markas kita. Bikin yayasan yatim piatu, kita nongkrong di ATM, kita bikin surat tugas, proposal, kartu nama. Nongkrong di ATM, di food court, pom bensin, halte busway, bahkan di masjid-masjid. Kalau Jumat kita di ATM itu orang ngambil duit, kami dari yayasan A. Ini proposal tugasnya Bapak berkenan menjadi donatur. Kalau perlu menjadi donatur per bulan. Itu mereka menurunkan ribuan personil dan dijadikan untuk alat. Itu bisa diadukan ke NII Crisis Center ya? Ya, kami siap bersama-sama dengan korban. Mari kita lawan, mari kita bersama-sama. Cuman kalau yang tidak mau juga kita menyadari, anak saya biar mas kembali sekolah, kembali kuliah, kembali kerja, takut nanti bersama Mas Ken nanti ada ancaman, mau diculik, mau dibunuh ya.
Dia bilang kalau kita yang tahu masalahnya dia, bagaimana masyarakat yang lain? Jadi, sudah ada di mana tempat-tempatnya, Mas? Maksudnya pengaduan ini kalau misalkan bisa diadukan ke mana? Kita ada hotline pengaduannya, di hotline-nya, dan kita setiap daerah sudah tim kita. Jadi di setiap daerah ada? Ada Jawa Timur, nanti ada tim kita, di Jawa Barat, Jawa Tengah, tiap daerah sudah ada. Jadi kita berusaha untuk dialog bahwa kita harus berani. Karena banyak kawan saya yang nggak berani untuk hidup. Dulu ketika di NI berani hidup, tapi ketika keluar merasa takut, terteror. Bahkan ada juga kawan saya yang ketika sudah insaf, balik ke rumah, nggak diterima sama masyarakat. Diusir dari rumahnya sendiri. Takut akan masyarakat menyebarkan kembali. Jadi akhirnya ketika dia tidak di masyarakat, dia malah keluar gabung ke kelompok JAT, dulu masih JAT. Ke kelompok radikal yang lebih ekstrim. Jadi kita berharap juga masyarakat ketika orang-orang yang sudah dianggap insaf, jangan dipojokkan, dirangkul, didekati dengan pemahaman dengan tokoh-tokoh agama supaya dia merasa tercerahkan. Kalau dijauhi, dia akan semakin membahayakan. Semakin liar, teman Bisik Mamu. Dan ini juga sebenarnya butuh peran serta masyarakat dan kesadaran-kesadaran keluarga terdekat seperti itulah, teman Bisik Mamu ya. Jadi jangan biarkan hal-hal ini terjadi di negara kita. Karena impact-nya masa depan bangsa kita itu akan hancur, gitu ya Mas Ken. Dan memang untuk program rehabilitasi ini atau masyarakat bilang deradikalisasi ini, pemerintah itu yang digandeng hanya orang-orang yang sudah menjadi teroris atau menjadi narapidana terorisme. Sementara NI ini kan belum melakukan tindakan teroris, jadi belum digandeng. Kalau yang sudah keluar dari napi teroris, keluar dari penjara itu diberikan bantuan. Kalau NI, ya akhirnya banyak kawan-kawan yang sekarang saya sarankan, ayo yang tidak punya usaha silakan kita kasih modal untuk dagang. Ada yang ya dengan artinya kerja diberdayakan ya mereka semua. Jangan sampai mereka bengong. Kalau bengong nanti takutnya, ini negara Islam, doktrinnya perang, nggak perang-perang, akhirnya tadi kembali malah justru kegerakan yang lebih ekstrim. Kelompok JI, JAD ini menjadi ancaman baru yang akan membahayakan. Jadi kalau ini pemerintah tidak segera membuat regulasi yang tegas, mohon maaf, ini seperti apa ya? Pohon yang dipetik buahnya. Pohon yang dipetik buahnya. Ya, tapi tidak dicabut akarnya. Setiap musim pohon itu akan berbuah, menghasilkan teroris-teroris baru. Jadi maka ya kita berharap ya pemerintah tegas. Kalau negara tidak mengambil tindakan, ini akan menjadi sebuah ancaman nyata ke depan. Artinya akarnya itu harus kita angkat dulu, teman Bisik Mamu, gitu ya Mas Ken, supaya semuanya yang terpapar bisa hilang. Kalau bisa sudah tidak ada lagi dan tidak ada lagi yang pemahaman radikalisme. Mudah-mudahan teman Bisik Mamu pembahasan saya kali ini sama Mas Ken yang dari jauh Lampung membahas tentang NII dan beliau adalah pendiri dari NII Crisis Center dan kebetulan juga Mas Ken adalah salah satu alumninya yang sudah lebih baik sekarang, karena sekarang beliau benar-benar karena merasakan ya impact-nya terhadap diri beliau sendiri karena mengikuti NII itu sangat tidak bagus. Akhirnya beliau mendirikanlah NII Crisis Center. Kalau saya sebenarnya belum apa-apa. Ada kawan-kawan saya yang sampai belasan tahun dijual rumahnya, dijual tanahnya. Sekarang ada yang jadi pemulung. Aduh, kalau ngebahas ini kayaknya dianggap bahwa semua milik itu milik Allah. Allah itu negara. Jadi kalau pimpinan bilang, pimpinan itu adalah wakil Allah di muka bumi. Negara butuh dana, punya motor, punya mobil, punya rumah, jual. Jadi ketika keluar sekarang menjadi sampah. Tapi itu tidak logik banget. Tidak logik kalau orang melihat dari luar. Ketika di dalam tadi, karena semua orang mengatakan hal yang sama. Ada 10 orang, 1 mencuri, berarti 1 oknum. Tapi kalau 10 orang, 9 mencuri. Yang jujur ini jadi oknum. Yang jujur ini jadi oknum. Wow. Bahkan ini kalau saya bilang ini gerakan untuk menghancurkan Indonesia dengan agama. Ini proksi. Proksi ya. Perang, proksi war. Jadi kita
hari ini yang waras, itu manfaatkan. Sekarang mohon maaf, ancaman ini sudah dalam genggaman kita. Mari kita yang waras, mari kita lawan. Kontra ideologi, kontra narasi. Jangan sampai diam. Kalau kita diam, mungkin keluarga kita, lingkungan kita akan terpapar ke sana. Akan kemungkinan terpapar ke sana. Oke Mas Ken, terima kasih. Saya agak sedikit sedih sebenarnya mendengar ini, karena ini nggak tahu lah negara kita akan menjadi apa nantinya. Tapi saya terima kasih banyak nih obrolannya Mas Ken, bincang-bincangnya dari jauh sekali ke sini mau hadir podcast sama saya. Saya ucapkan terima kasih banyak Mas Ken. Sama-sama. Teman Bisik Mamu, sekian dulu pembahasan dari saya dengan Mas Ken dari Lampung. Beliau adalah pendiri dari NII Crisis Center. Terima kasih sudah mendengarkan teman Bisik Mamu. Ambil segala pembahasan kita yang positif-positifnya ya teman Bisik Mamu, yang baik-baik saja, dan buang segala yang negatif dari pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.